Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Afirdaus, NIM 83 dari kelas 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu untuk memberikan ulasan materi pengantar pemrograman berbasis web yang telah diberikan oleh Bapak Afif pada pertemuan yang pertama. Oke, langsung saja masuk ke materinya, yaitu ulasan pengantar pemrograman berbasis web. Sebelum kita masuk kepada apa itu pemrograman berbasis web, tentunya ada beberapa materi-materi pengantar atau materi-materi dasar dari materi tersebut, yaitu yang pertama yaitu nanti ada internet, kemudian www, protokol, HTTP, URL, protokol transfer, DNS, homepage, server and client, web browser, server side, client side. Oke, masuk yang pertama yaitu internet. Apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Jadi berupa jaringan yang sifatnya itu sangat luas, seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu www atau singkatan dari World Wide Web, yaitu suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URI untuk mengenali sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladan web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. World Wide Web ini juga disebut sebagai bagian dari internet. Di mana www ini mengandung informasi seperti suara, video, gambar, dan animasi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu protokol. Apa itu protokol? Protokol merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur jaringan komputer. Nah, di dalam protokol ini ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, cara standar mempaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer lainnya. Kemudian ada HTTP. HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen yang disediakan oleh web server. Suatu protokol dasar untuk membuka atau mengakses web dokumen HTTP untuk membuka dokumen HTML. Jadi HTTP ini suatu protokol dasar yang digunakan untuk membuka atau mengakses web atau dokumen HTML. Kemudian ada URL. URL yaitu Uniform Resource Locator, yaitu alamat yang menunjukkan letak dokumen berbasis dan semua resource berbasis web yang bisa diakses dalam halaman berbasis web seperti video dan audio. Kemudian ada protokol transfers. Apa itu protokol transfers? Protokol transfers yaitu protokol yang digunakan untuk mengirimkan informasi di internet. Contohnya seperti HTTP, FTP, Google, Telnet, dan News NTP. Kemudian ada DNS, Domain Name System, yaitu suatu sistem penamaan komputer di internet dengan tujuan memudahkan pengelolaan server, yaitu suatu tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Kemudian ada homepage. Homepage yaitu berisi tentang website. Website itu adalah tempat penyimpanan data dan informasi. Kemudian ada webpack, halaman khusus dari web yang tersimpan dalam bentuk file. Kemudian ada homepage itu tersendiri, yaitu sarana memperkenalkan isi dari keseluruhan. Kemudian ada DNS tadi. Di dalam DNS selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server and client. Server menyediakan layanan web dan masuk informasi yang disediakan oleh server. Web browser. Apa itu web browser? Web browser ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka web, menampilkan
ini tadi harusnya bukan DNS ya, ini client server. Harusnya ada sisi server dan sisi klien, yaitu server adalah penyedia layanan web, kemudian klien adalah yang mengakses informasi yang disediakan oleh server. Kemudian ada web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka web, yaitu sebuah software menampilkan teks kode ke dalam suatu halaman yang bisa dinikmati oleh user. Contohnya seperti Opera, Google, UC Browser, dan lain-lain. Kemudian ada server side. Apa itu server side? Server side programming web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya CGI, ASP, PHP, dan lain-lain. Kemudian ada client side. Client side programming, yaitu web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya JavaScript, HTML, dan VB script. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.